Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Budiman. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Instansi saya yaitu di SDN Cipulu 1, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Di sini pada modul 1.1H akan menerangkan atau akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Tugas sebagai pendidik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pendidikan yang berpihak pada murid, menurut Ki Hajar Dewantara, terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Tiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Lima, pendidikan berpusat pada murid. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. 7. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. 8. Belajar sambil bermain. Itulah kedelapan pendidikan yang berpihak pada murid yang akan dibahas secara menyeluruh. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, artinya di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu menerapkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu yang pertama ada kontinuitas, artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua ada konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama ada peran dari orang tua, yang kedua ada peran dari sekolah, dan yang ketiga ada peran dari masyarakat. Peran dari orang tua yaitu melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua, peran dari sekolah, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan ke sekolah.
Yang terakhir, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Kodrat anak terbagi menjadi dua. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad ke-21. Artinya, pendidikan zaman dulu akan berbeda dengan zaman sekarang. 5. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Semua itu terkandung kepada profil pelajar Pancasila. 6. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti ataupun akhlak mulia kepada anak peserta didik. 7. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan. 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga
mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis ataupun diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Selain pendidikan, begitu juga dengan kebudayaan harus bersifat dinamis. SDN Cipulu 1 menanamkan karakter dan budi pekerti melalui kegiatan. Yang pertama, jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5S setiap harinya kepada siswa-siswi. 5S tersebut senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kedua, diwajibkan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan Jumat religius. Yang keempat, pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. Ada beberapa penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan yang selalu dilaksanakan di SDN Cipulu 1. Di antaranya yaitu kesehatan, kebersihan, sholat duha, kultum, tadarus, upacara, senam setiap hari Sabtu, dan makan bersama supaya kita sehat dan bergizi, sesuai dengan gerakan sekolah sehat. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Dalam tantangan pendidik, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Solusinya, yaitu harus menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid, sehingga bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Dari pemikiran ini, saya menyadari sebagai pendidik tidak boleh memaksa anak agar sesuai dengan kemauan kita, namun harus mampu membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pendidikan zaman dulu pasti akan berbeda dengan zaman sekarang. Terima kasih. Salam hebat guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.